Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami ingin membahas sejarah tentang Museum Prasasti yang berada di Jakarta Pusat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yoga Pratama. Saya Nadia Syafitri. Saya Narya Murti Rahayu. Saya Putri Intan Kusuma. Tanpa berlama-lama, yuk ikuti keseruan kita. Dadah. Museum Taman Prasasti adalah sebuah museum cagar budaya peninggalan masa kolonial Belanda yang berada di Jalan Tanah Abang nomor 1 Jakarta Pusat. Awalnya, museum ini digunakan sebagai pemakaman khusus orang asing di Batavia dengan nama Kebun Jahe Kober dan didirikan pada tanggal 28 September 1975. Museum Taman Prasasti menampilkan karya seni dari masa lampau tentang kecanggihan para pematung, pemahat, kaligrafi, dan sastrawan yang menyatu. Di museum ini ditemukan berbagai prasasti nisan kuno serta miniatur makam khas dari 27 provinsi di Indonesia, beserta koleksi kereta jenazah antik. Nah, sekarang saya sedang bersama Bapak siapa, Pak? Eko Wahyudi, biasa dipanggil Pak Yudi. Nah, Pak, saya sih ingin bertanya, di sini kan banyak sekali patung-patung ya. Nah, patung-patung di sini itu menggambarkan tentang apa ya, Pak ya? Ya, ini kan pemakaman pada zaman era Hindia Belanda. Nah, rata-rata untuk orang-orang di zaman Hindia Belanda itu beragama Katolik. Jadi mereka biasa memakamkan di pemakamannya itu ada ornamen yang berupa patung bidadari, Bunda Maria, Yesus, kira-kira seperti itu. Karena patung itu biasanya dibeli oleh si keluarga untuk menghiasi pemakaman-pemakaman keluarganya. Gitu. Pak, saya boleh nanya tentang Boleh, silakan. Bagaimana sejarah awal pembentukan Museum Prasasti ini? Jadi Museum Prasasti ini adalah salah satu museum milik Pemprov DKI. Museum ini didirikan oleh Bapak Gubernur Ali Sadikin yang diresmikan oleh beliau pada tanggal 9 Juli tahun 1977 dengan luas 1,3 hektar. Nah, kalau boleh tahu, Museum Prasasti ini menceritakan tentang apa ya, Pak? Sejarah apa? Ya, jadi Museum Prasasti ini awalnya adalah pemakaman khusus untuk warga-warga asing yang tinggal di kota Batavia. Pemakaman dengan nama Kebun Jahe Kober ini dibangun dan diresmikan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 28 September tahun 1795 dengan luas 5,5 hektar. Karena orang kita belum bisa bahasa Belanda, maka mereka menyebutnya Kebun Jahe Kober atau tempat yang berada di wilayah daerah Kebun Jahe. Nah, pemakaman ini diperuntukkan untuk kaum bangsawan dan hanya orang-orang kaya saja yang bisa dimakamkan di sini. Tapi seiring berjalannya waktu, tempat ini menjadi pemakaman yang presisius dan kemudian hanya orang-orang bangsawan saja yang bisa dimakamkan di sini. Dan pemakaman di sini bertahan sampai tahun 1975 dan pada saat itu semua jenazah diangkat, ada yang dipindahkan ke Tanah Kusir, ada juga yang dipindahkan ke Menteng Pulo dan ada juga yang dibawa keluarganya. Nah, baru setelah semua jenazah diangkat, batu-batu nisannya ditata ulang sedemikian rupa dan diresmikan menjadi Museum Prasasti. Nah, akhirnya museum ini menceritakan tentang tokoh-tokoh Belanda yang hidup antara tahun 1800 sampai tahun 900-an atau dikenal sebagai zaman Hindia Belanda. Oh, begitu ya, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas informasinya. Sama-sama. Nah, saya sekarang berada di depan kereta jenazah. Nah, di sini saya mau bertanya sejarah kereta jenazah itu apa ya, Pak? Baik, jadi Museum Prasasti memiliki 1 kereta jenazah dan 2 kereta kencana. Nah, kereta jenazah ini adalah salah satu alat transportasi untuk membawa jenazah dari rumah duka atau pinggiran Sungai Krukut untuk menuju ke area pemakaman. Nah, kenapa dari pinggiran Kali Krukut? Karena pada saat itu pemerintah Belanda ketika dia meninggal di kota Batavia, mereka mengirim jenazahnya itu melalui sungai dan akhirnya dijemput menggunakan kereta jenazah. Nah, kereta jenazah ini jumlah penarik kudanya itu sesuai dengan tingkatan atau jabatan yang ada di orang itu ya. Jadi semakin tinggi jabatannya maka kudanya akan semakin banyak. Oke, baik, Pak. Baik Pak, itu kan di situ kan ada peti ya, peti jenazah. Nah, kenapa petinya itu ditaruh di situ? Ya, itu adalah salah satu peti koleksi Museum Prasasti ya, yang mana peti tersebut pernah digunakan oleh presiden kita yang pertama dan
wakil presiden kita yang pertama, yaitu Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Untuk peti jenazahnya Pak Soekarno itu dibuat oleh Yayasan Palang Hitam, yang mana Yayasan Palang Hitam dulu juga mengelola tempat ini sebelum diserahkan ke Pemprov DKI. Dan untuk Pak Hatta, peti jenazahnya itu dibuat oleh Yayasan Bunga Kamboja, yang mana yayasan tersebut masih ada sampai sekarang. Dan untuk peti jenazahnya Pak Soekarno itu memang sudah berada di sini ya, diserahkan lewat Yayasan Palang Hitam. Dan untuk peti jenazahnya Pak Hatta itu diserahkan oleh istrinya Bung Hatta. Oh, seperti itu ya Pak. Terima kasih. Sama-sama. Nah, kira-kira tokoh yang dikubur di sini siapa aja sih Pak? Ya, karena Museum Prasasti ini adalah salah satu bekas pemakaman, otomatis ada beberapa tokoh-tokoh yang hidup pada zaman Belanda ya. Di antaranya yang pertama itu Dr. H.F. Rol. Beliau adalah seorang dokter yang dulu ditugaskan untuk membuat sekolah, dan sekolah tersebut diresmikan pada tahun 1908 yang bernama Stovia. Nah, setelah kemerdekaan, Stovia kemudian namanya diganti menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Terus ada juga nama Olivia Mariamne Raffles yang merupakan istri pertama dari Gubernur Letnan Jenderal Thomas Stafford Raffles, yaitu Gubernur Jenderal pada masa pemerintahan Inggris di Batavia dari tahun 1811 sampai tahun 1816. Tapi sayangnya Olivia meninggal di tahun 1816 dan beliau dimakamkan di sini. Salah satu peninggalan Olivia itu adalah Kebun Raya Bogor ya. Dan di sini juga ada makam Andreas Victor Michel, seorang mayor jenderal yang pernah ditugaskan untuk berperang melawan Tuanku Imam Bonjol, perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, dan juga dia perang Bali ya, tapi sayangnya dia tewas di Bali dan akhirnya jasadnya dimakamkan di sini. Terus ada juga Sohogi yang merupakan tokoh mahasiswa angkatan 66 yang dikenal dengan mahasiswa yang radikal humanis, dan karena dia hobi naik gunung makanya dia punya bikin grup ya yang disebut Mapala UI, yaitu mahasiswa pecinta alam Universitas Indonesia yang masih eksis sampai sekarang. Terus ada juga arkeolog yang bernama Sutterham, seorang ahli batu, dan juga ada arkeolog namanya Jan Laurent Andreas Brandes, seorang arkeolog yang ahli bahasa langka ya, karena dia punya ilmu filolog untuk menyusun bahasa langka yang salah satu penemuannya yaitu kitab KKW Negara Kertagama. Dan di sini juga ada monumen pecah kulit di mana dia yang bernama Peter Abelfred dihukum dengan ditarik menggunakan 4 ekor kuda berlawanan arah karena dituduh ingin berkhianat kepada Belanda, dan tempat kejadiannya sekarang disebut Kampung Pecah Kulit ya di Jayakarta. Dan kemudian di sini ada juga Jenderal Kohler, salah satu panglima perang yang dulu ditugaskan untuk menyerang Aceh, tapi sayangnya dia tewas di depan Masjid Baitur Rahman. Dan di sini juga yang terakhir itu ada Monsignor Adame Karolek Resen, seorang uskup di Batavia, yang ketika dia jadi uskup tempat ibadahnya roboh, dan kemudian dia membangun kembali gerejanya, dan gerejanya itu masih ada sampai sekarang yang disebut Gereja Katedral. Baik, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. No light to see you shine.